tubuh kita tuh molekul-molekul itu amat sangat sensitif sama frekuensi, ya. Makanya HP, radiasi WiFi, radiasi frekuensi dari luar, ya itu mempengaruhi kesehatan kita. Apakah itu pusing, apakah itu macam-macam deh pokoknya. Itu ada hubungannya antara frekuensi dengan sakitnya manusia. Nah, kamu notabene masuk listrik, mobil listrik, ya, duduk di situ dalam frekuensi sedemikian rupa, kayak kamu masuk dalam microwave. Gitu loh, molekul air kamu itu akan berubah, ya kalau emang kita memang percaya dengan frekuensi ya. Nah, molekul air dalam tubuh kamu tuh berubah, itu macam-macam. Ada yang rontok rambutnya, ada yang muntah, ada yang mual. Itu di luar negeri tuh udah banyak banget mobil listrik udah pada ditinggalin. Termasuk dalam agenda mereka itu Project Bluebeam ya. Project Bluebeam itu adalah project yang ada invasi alien. Itu mereka lagi mencoba-coba untuk itu ya. Ya katanya sudah mulai ya Project Bluebeam. Makanya narasi-narasi ini kan udah mulai tuh alien. Tapi kan mereka juga kan, jangan sampai kita dibohongin lagi oleh narasi-narasi dan ditebarin ketakutan lagi kayak gitu loh. Roswell semuanya, Area 51 semua itu kan memang dibuat sedemikian rupa ya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, kita lanjutnya. Untuk saat ini, apakah menurut Chef Citra, masyarakat sebenarnya diarahkan untuk sakit pelan-pelan melalui makanan? Aduh, ya itu mah, bukan cuma makanan ya, Beb ya. Dari minuman, dari udara juga, kalau bisa dari semua arah, semuanya juga. Dari elektronik nih bikin sakit ya, dari frekuensi tower 5G bikin sakit juga, ya kan? By the way, waktu itu saya pernah nonton ya di kontenmu, pernah lewat tuh di feed saya. Apa? Mobil listrik lagi. Mobil listrik ya, itu dia. Nah itu gimana tuh? Mobil listrik lagi. Kembali lagi, kalau Koleo percaya bahwa tubuh kita tuh memang percaya, memang tubuh kita tuh faktanya adalah 70-80% air ya. Itu berhubungan dengan frekuensi kan. Tubuh kita tuh molekul-molekul itu amat sangat sensitif sama frekuensi, ya. Makanya HP, radiasi WiFi, radiasi frekuensi dari luar, ya itu mempengaruhi kesehatan kita. Apakah itu pusing, apakah itu macam-macam deh pokoknya. Itu ada bukunya sebenarnya yang aku udah showing itu, lu baca bukunya, itu adalah The Invisible Rainbow, karyanya Carl Fitzgerald, apa siapa aku lupa. Bisa di Google nanti Invisible Rainbow. Itu ada hubungannya antara frekuensi dengan sakitnya manusia. Nah, kamu notabene masuk listrik, mobil listrik ya, duduk di situ dalam frekuensi sedemikian rupa, kayak kamu masuk dalam microwave. Gitu loh, molekul air kamu itu akan berubah, ya kalau emang kita memang percaya dengan frekuensi ya. Nah, molekul air dalam tubuh kamu tuh berubah, itu macam-macam. Ada yang rontok rambutnya, ada yang muntah, ada yang mual. Itu di luar negeri tuh udah banyak banget mobil listrik udah pada ditinggalin, karena memang udah banyak banget keluhan-keluhan serupa seperti itu, gitu loh. Jadi ya you know lah, jadi seperti apa kalau secara logika aja. Jadi ya, apakah emang bener go green? Apakah memang manusia perlu mobil listrik? Apakah ada alternatif green energy lainnya yang sebenarnya bisa dilakukan? Nanti ada. Ya kan? Bahan bakarnya hidrogen, air. Kan dulu sudah ada sebenarnya hidrogen. Dulu sudah ada, tapi penemunya gone. Penemunya gone. Jadi sekarang nih di dunia otomotif itu sekarang sebenarnya bukan sedang mengembangkan, sudah ada. Cuman tinggal masuk antrian aja. Bahan bakar hidrogen. Makanya sebenarnya bahan bakar hidrogen itu penemuan-penemuan kayak gini nih sudah tidak dapat dihindari lagi karena memang sosial media kan. Betul. Mereka tuh tahu bahwa bahan bakar itu merupakan sesuatu hal yang dapat digantikan, makanya sekarang ngincernya air. Makanya semua air tuh diplotin. Jadi kalau kamu di rumah di desa masih punya sumber mata air, wah itu sih emas itu. Waduh. Itu kayak punya itu ya, harta karun. Kalau kamu jualan air ya kan, itu sih nggak ada ruginya sih jualan air. Itu bisnis yang akan cuan banget sih. Cuan banget, betul. Jualan air itu. Cuma airnya masih dalam botol plastik ya sampai sih. Ya. Nah, untuk saat ini apakah veganisme masih murni atau sudah dijadikan bisnis elit? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Kalau dijadikan bisnis elit itu semua itu pasti ada penunggangnya. Gluten free, vegan, carnivore diet, semua itu ada penunggangnya. Jadi kalau veganisme secara vegan yang benar-benar memang menghormati hidup binatang, atau yang tidak mau mengambil nyawa ataupun tidak mengambil life force dari sesuatu hal ya, nggak mau mengambil esensi energi dari binatang lain dengan cara penderitaan,
Itu murni memang oke, ada ya, good. Ya kalau memang tetap bertahan situ. Cuma veganismnya versi globalis itu mereka mau menjual daging artifisial yang aku juga tidak setuju gitu loh. Jadi mereka berusaha mengembangkan daging buatan yang notabene isi bahan kimia semua atau mungkin 3D printing daging itu kan ada tuh ya. Yang si globalis itu yang punya gitu loh. Jadi mereka juga naruh duit, naruh campaign untuk veganism itu supaya sebenarnya jualan produknya mereka juga. Nah gitu. Jadi memang ditunggangi lah ada gitu. Cuma kalau memang lu vegan, nggak kepengen makan daging, ngapain mau ngerasain makan daging palsu? Berarti kan lu kangen dong sama daging. Kalau lu udah jadi vegan, nggak makan daging, ya udah. Ngapain lu kepengen makan daging palsu? Sate-satean gitu kan? Iya. Baso-basoan. Tapi nggak semuanya jelek, ya kan? Ada juga yang memang murni bagus dari soy ataupun dari nabati ya, yang nggak terlalu pakai banyak bahan kimia berbahaya. Cuma kalau versinya globalis punya, itu sampai di 3D printing, terus adalah yang macam-macam kayak gitu. Wah, kalau udah pabrikan nggak sih? Kan lu justru kepengen makan real food. Ini sekarang makan pabrikan, UPF juga lagi, ultra processed food dong jatuhnya. Ya enggak lah. Gitu loh, cuma mau melegalkan, oh gua makan daging tapi gua nggak menyakiti binatang. Ya nggak usah makan daging, ngapain beli daging pura-pura gitu loh. Ya udah nggak usah. Oke. Nggak usah gitu. Udah berapa lama? Udah lama ya? Kayak 1 jam lebih ya? Udah lama ya. Oh di dalam, oke. Lanjut ya. Nah terakhir sih sebenarnya, tapi ini jawaban singkat aja ya. Ada atau tidak gitu ya? Ada atau tidak? Iya, saya gitu mau ya? nanya. Ada tidak. Susah ya. Aku kayak kalau nggak ngomong tuh kayak susah. Ada tidak. Nah, menurutmu, kamu percaya nggak alien itu ada? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Ya udah itu. Oke, itu aja. Sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi itu lebih dalam ya. Nanti di boleh sesi tuh. berikutnya. Aku mau bahas alien. Tapi banyak orang di luar sana tuh percaya dengan alien. Siapa? Tapi Chef Citra nggak percaya Aku alien nggak itu. percaya. Oh, why? ET, extraterrestrial ya, menurut aku tuh masih banyak area-area di bumi ini belum kita explore. Dan memang sengaja nggak dikasih tahu ya, kita cuma dikasih tahu petanya begitu. Buminya begitu dengan Photoshopnya gitu. Sebenarnya masih banyak area-area yang belum kita jelajahi gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan, kenapa kalau ke Afrika harus lewat sini ke sini, berarti ada sesuatu yang kita skip gitu loh. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti, oh ya ada apa di Antartika, apakah ada benua lain setelah Antartika, kutub utara bagaimana, ya kan, kutub utara apakah cuma ada polar bear gitu loh, terus kenapa kompas kita mengarahnya ke utara terus, apakah ada gunung magnet di sana. Jadi ada area-area memang ya kita nggak diberhak tahuin gitu loh. Iya. Jadi apakah kita isinya cuma manusia doang yang begini, ataukah ada bentuk-bentuk lain yang bentuk-bentuk lain ya. kita nggak tahu gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita percaya tentang kubah atau firmamen kita nggak bisa keluar, ya berarti kan nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk. Gitu, itu cuma Hollywood aja. Dan mereka itu termasuk dalam agenda mereka itu Project Bluebeam ya. Project Bluebeam itu adalah project yang ada invasi alien. Itu mereka lagi mencoba-coba untuk itu ya. Ya katanya sudah mulai ya Project Bluebeam. Makanya narasi-narasi ini kan udah mulai tuh alien. Udah mulai. Tapi kan mereka juga kan jangan sampai kita dibohongin lagi oleh narasi-narasi dan ditebarin ke ketakutan lagi kayak gitu loh. Roswell semuanya, Area 51 semua itu kan memang dibuat sedemikian rupa ya, karena Hollywood sih yang buat ya, Amerika ya. Amerika kan jual mimpi ya. Jadi yang dijual itu adalah imajinasi. Kuatnya di imajinasi Amerika. Kalau nggak mereka nggak punya kultur loh. Amerika itu bukan Amerika tuh Indian. Suku Asia Amerika tuh Indian, ya kan? Itu genocide luar biasa. Jadi Amerika tuh nggak ada budaya selain menjual mimpi. Dan saya kan pernah ke sana ya. Mereka kan menjargonkan tentang kehidupan yang sehat segala macam ya. Amerika. Padahal mereka tuh nggak sehat loh. Padahal mereka apa? Nggak sehat sama sekali. Mereka tuh habis makan, minumnya itu apa? Cola, soda, alkohol, udah itu aja. Makanya di sana orang yang kena diabetes atau mengalami obesitas itu banyak sekali. Itu gede-gede banget jadi itu. Mereka tuh gedenya tuh bukan gede bukan gede sehat gitu, tapi gedenya gede obesitas. Itu dan jadi pemain umum tuh di jalan-jalan begitu semuanya. Kita ngeliatnya di TV cakep-cakep ya kan, sebenarnya cakep-cakep. So di sana mah gede-gede. Iya. Di sana mah obes semua. Makanya ya kan Menteri Kesehatan yang baru Amerika itu kan maunya kan make America healthy again. Kan jargonnya begitu gitu. Tapi jago tuh dia tuh si Robert ya. Dengan bukan segala hanya macam great again tapi healthy again. Healthy again dengan segala
kebijakan-kebijakan yang dia COVID lah, itu semua dihapus semua. Bagus sih. Gila, tapi ya itulah Amerika jual mimpi ya. Jadi ya kalau mereka lagi bikin alien, ya nggak aja kayak bikin film, ya kan gitu, dengan programming mereka melalui film, animasi, ya itulah. Ya aku nggak percaya sih kalau gitu. Cuma kalau memang kita itu berada dalam sebuah ekosistem dan sharing dengan cuma orang-orang yang mungkin bentuknya bukan kita doang, aku percaya sih. Karena kalau kayak gue terlalu bacanya terlalu dalam kali ya. Ada buku-buku yang isinya itu adalah penghuni manusia zaman dulu. Ada Blamye, ada macam-macam, ada manusia tanpa kepala. Dan mereka masih ada? Nggak tahu. Tapi kemana? Kan sebenarnya kan kalau kita ada ya yang lain ya, bumi itu kan nggak cuman hanya ada di peta kan. Sebenarnya di luar peta itu ada juga penghuninya. Iya, katanya jadi seperti bumi itu. itu sangat-sangat luas ya. Kemana gitu? Iya. Apakah emang benar nggak ada? Apakah mereka bersembunyi di bawah tanah? Apakah memang di area tertentu yang kita nggak tahu, ya kan? Karena kan kita terbatasnya kan dikasihnya tuh petanya begini, udah itu aja. Iya, nurut aja ya, patuh. Ya udah gitu. Jadi again, total control semuanya, ilusi ya, mass deception terhadap apa yang kita percaya, yang kontrol adalah ya dia lagi gitu. Supaya kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita itu siapa, sejarah manusia itu apa. Dibilangin dari monyet lagi. Iya. Ini kok malah Primata. ini ada nanya tentang air. Iya, tertarik dengan hidrogen. Oh, hidrogen ya. Nih, master hidrogen. Mobil hidrogen bentar lagi ya. Hah? Toyota, ya. Ya, ini hidrogen. Nah, ini botol ada mesin yang memang bisa mengubah air biasa jadi air hidrogen. Sebenarnya kalau dulu dibilang namanya air ajaib. Salah satu daerah kayak air Zam-Zam. Tapi ini enak banget loh. Iya. Kalau kamu minum tuh badan dingin, nge-refresh, nggak gampang sakit, nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk. Air hidrogen. Kan manusia itu kan punya dua usia. Ada usia KTP sama usia sel. Ya, chronological age Iya. sama Ini enak nih, gampang nih jelasin ke Chef Citra, ngerti. sama actual age kan. Iya. Ya, jadi ada dua. Nah, jadi usia sel itu tuh usia sel itu tuh tergantung gaya hidup kita. Dia bisa lebih tua atau bisa lebih muda. Iya. Belum tentu usia 45 tahun ternyata usia selnya itu kayak umur 20 tahun. Bisa. Bahkan terbalik kadang-kadang juga bisa ya kan. Itu juga dilakuin sama siapa tuh yang miliuder itu? Siapa? Lupa lagi aku. Ada yang miliuder itu bilioner tuh. Iya. Siapa Dia sih? pakai stem Robert cell, Johnson kan? ya? Siapa sih? Dia pakai stem cell kan? Iya, di semuanya sih dia tuh. Dia semuanya. Dia Iya, semuanya stem tuh. cell, segala Dia macam. merubah chronological age-nya. Suruh dia minum hidrogen aja. Itu jauh lebih efektif. Gitu. Saya ada di rumah. Air Zam-Zam. Saya nggak ada tapi. Kenapa gitu luar biasa? Karena sebenarnya di dalam air Zam-Zam itu ada kandungan antioksidan. Oke. Risetnya ada itu. Makanya kalau orang teman-teman ke Mekah gitu ya, minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Nah, kalau Nasrani itu di Lourdes. Lourdes di Prancis, ada daerah namanya Lourdes. Nah, airnya mengandung hidrogen juga, ada antioksidan. Atau kalau di Tlacote di Meksiko, Nordenau di Jerman, sama di Jepang ada namanya Hitate Nitrosui. Nah, itu ada beberapa daerah. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak ya. Kayaknya banyak loh di Indonesia. Cuma nggak diekspos aja ya. Cuman nggak diekspos. Nggak diekspos Di luar aja. negeri itu diteliti semua, diukur. Orang Indonesia itu punya area yang kadar oksigen paling tinggi di dunia? Ada. Aduh. Kadar apa? Oksigen Oksigennya paling udaranya. tinggi. Udaranya paling bagus. Jadi kalau buat healing, ada di Jawa tapi bagian mana gitu. Iya, Kalau ada. nggak salah Karimun. Kalau di Tiongkok itu ada satu desa namanya Desa Bama. Nah, Desa Bama itu rata-rata orang usianya di atas 100, 110, 120. Dan itu masih kerja. Rambutnya nggak ada uban. Itu namanya Desa Bama. Dia punya ion negatif namanya. Jadi udaranya kan dia pegunungan. Nah, waktu diukur itu ion negatif itu tinggi sekali. Nah, tapi biasanya orang-orang kalau yang tinggal di Indonesia ya, yang tinggal dekat pegunungan atau di air terjun, nah biasanya itu ion negatifnya bagus. Biasanya mereka berumur panjang sih. Udaranya bagus. pantai, gunung tuh ya. Yang dekat sama alam sih intinya. Apa? Iya, Sumeneb ya? Oh, Sumeneb. Itu Jawa apa? Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Sumeneb. Iya tuh yang oksigen yang paling tinggi. Nah, bagus itu. Kita ke sana tuh Ren. Sumeneb, Madura, Kak. Jadi nggak Oh usah, iya. nggak usah. Iya, kalau orang Cina juga banyak. karena ada berusia. pusaran Sebenarnya itu, orang pusaran Indonesia banyak kok. oksigennya. Iya, Tapi Indonesia mah- biasanya di daerah-daerah.
Banyak juga yang usianya di atas 100 juga banyak. Makan bentuk airnya heksagonal sehingga lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Oh bukan, dia bentuknya bukan heksagonal kalau hidrogen, ya. Yang penting itu bukan bentuk, tapi yang penting adalah ukuran. Nah hidrogen itu ukurannya jauh lebih kecil, ya. Dia lebih kecil daripada sel, makanya dia bisa masuk sampai ke inti sel. Jadi nggak penting bentuk, yang penting adalah ukuran. Nah, selain ukurannya dia jauh lebih kecil, bahkan lebih efektif ya daripada vitamin C, glutathione. Ini malah ngomongin air ya. Ya nggak apa-apa. Udara diganti gas sarkem Jogja. Tips bisnis air kok. Bisnis air jadi bisnis air. Hidrogen tuh di mana? Oh enggak, kalau saya memang saya mengedukasi tentang air, tapi kalau beli air hidrogen kan Anda beli air terus, makanya mendingan Anda beli mesinnya aja. Gitu. Masih paham kok. Nah ini namanya mesin hidrogen. Lu masih ada chargernya mana? Punya yang gua sekarang itu ada generasi ya ketiga. chargernya? Ini generasi ketiga yang bisa inhalasi juga, hirup gas hidrogen. Iya, yang punya itu. Ini kalau di luar negeri ini banyak masuk di rumah sakit. Jadi ini udah apa namanya tuh udah standar rumah sakit. Nah, harganya ini hanya 4,5 juta dari Korea Selatan ini. Nah ini kalau mau dapat jenis air hidrogen yang terbaik ya. Satu-satunya jenis air. Bisa cicil nggak kok, ya kan? Boleh dong, ya kan? Cicil 12 Bisa. kali, ya kan? Ya kan? Ada garansinya nggak kok? Ini negonya langsung live ya. Keren. Keranjang kuning please. Keranjang kuning tuh. Keranjang kuning please. Langsung boleh pegang nggak kok? Oh boleh. Silakan. Top ya teman-teman. Hah? Ada nomornya, silakan WA aja. Ini sertifikatnya FDA dari atas sampai bawah. Dia ada 4 bahasa. Koko ini banyak bisnisnya karena orang Cina kan? Saya orang Indonesia, Orang Indonesia. keturunan Tionghoa. Charger gue hilang loh ini. Nanti gua kasih aja, chargernya ada. Siapa tahu Sama nggak ini? beda. Yang ini bukan? Bukan. Oh bukan. Yang dokter aku yang di Oh Dr. Water ya. Mahal emang 600 mili pH 8. Oh di sini nggak main pH. pH itu kan alkali biasanya. Kalau pH-nya di atas 7 itu alkali. Iya. Ini hidrogen. Dia kemampuan antioksidannya itu ribuan buah. Jadi kalau minum ini 4 botol itu setara dengan ribuan buah-buahan. Kalau apa? 1.512 Iya, orang- pisang sama 1.032 apel. Lo Kemampuan habis dari antioksidan. Vietnam. Jadi minum 4 botol sama dengan 2 liter itu setara dengan Anda konsumsi buah itu setara dengan ribuan buah-buahan lah, gampangnya gitu. Makanya kalau orang yang ada sakit kayak diabetes, itu gula darahnya langsung normal tuh. Bertahap ya. Terus ada hipertensi, tekanan darahnya normal. Terus ada masalah apa ya, kayak kanker. Well, semua penelitiannya ada deh. Autoimun. Soalnya dia ini kan menekan inflamasi. Sebenarnya penyakit-penyakit itu adalah inflamasi tubuh. Betul. Sebenarnya itu. Betul. Sakit itu adalah inflamasi sebenarnya. Inflamasi, Ini dia menekan inflamasi. Inflamasi gitu sih. kronis kalau penyakit berat. Sesehat itu hidrogen, wah iya, saya bisa jelasin. Saya punya persis lagi warnanya ungu, iya. Wow, sama nih. Ungu ini kan warna spiritual ya, ungu lah ya. warna kerajaan juga. Iya, warna spiritual. Itu aja kali ya. Oke, bye-bye teman-teman. Thank you. Udah, oke. Terima kasih teman-teman. Kita ngoceh kelamaan. Ya, terima kasih.